Rekan sekalian yang berbahagia, saya kira setelah ada pernyataan dari kepolisian tentang keaslian, keabsahan, dan kejelasan status dari ijazah Pak Jokowi, maka isu soal ijazah ini akan dengan sendirinya surut, akan dengan sendirinya turun. Kenyataannya tidak seperti persis yang diharapkan. Kasus ijazah ini bukan berhenti ataupun hilang, apalagi hilang begitu, tapi justru tetap bertahan dan sekarang malah mulai merembet ke soal keaslian ijazah saudara Gibran. Apakah memang Gibran juga memiliki ijazah yang asli ya, dengan kuliah yang asli gitu ya, dan sebagainya gitu. Saya sendiri mungkin di beberapa tempat seperti diketahui oleh rekan-rekan sudah menyarankan pihak kepolisian agar ikut serta melibatkan para, katakanlah dalam hal ini penyengketa ya, keaslian ijazah Pak Jokowi, sehingga dengan begitu tidak terbuka ruang yang cukup bagi orang untuk katakanlah misalnya meragukan ya kebenaran metodologi pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tetapi seperti Anda ketahui ya, penyelidikan ini dilakukan dengan sendiri ya oleh pihak kepolisian, dan pada akhirnya ya memang ya masih menimbulkan kemungkinan orang menanyakan keabsahan, ketelitian, ya kebenaran metodologi yang dipakai oleh pihak kepolisian. Nah, itulah yang kita alami saat ini. Ya, yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu, ya akhirnya tidak juga menurunkan tensi untuk membuat persoalan terkait dengan ijazah ini mereda. Tapi kawan-kawan sekalian, kalau dilihat dari rangkaian ijazah yang sudah hampir 2 bulan ya terlewati, saya kira ya ada pihak yang mungkin tentu saja dirugikan dengan persoalan ini, tetapi boleh jadi ada pihak yang justru berharap kasus seperti ini terus menerus ya, apa namanya ini ya, langgeng kalau nggak disebut ya langgeng mungkin tidak ya, tapi terus menerus bergulir ya. Tentu yang dirugikan adalah pihak Pak Jokowi sendiri. Sebagaimana kita ketahui ya, hampir 2 bulan penuh ya, Pak Jokowi terkuras perhatian, pikiran, dan juga apa namanya itu ya, ya perhatiannya terhadap kasus dengan ijazah palsu ini gitu ya. Nah, sehingga apa namanya itu ya, aktivitas beliau kelihatan berkurang pada hal yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan politik, sebut sajalah kita sebut politik kenegarawanan begitu, sesuatu yang sebelumnya kita tahu beliau begitu aktif ya untuk apa istilahnya itu ya, melakukan aktivitas yang berkaitan dengan politik kenegarawanan itu gitu. Nah, yang kedua, sekalipun di survei menyebut ya tingkat kepercayaan atas keaslian ijazah Pak Jokowi itu mencapai hampir 64-65%. Nah, belum lagi nanti program ini lagi, program apa nih ya, Koperasi Merah Putih ini.
Makanya saya bilang ya, bukan kita istilahnya melarang. Pada awalnya betul, tetapi pelaksanaan di lapangan nanti akan dijadikan satu monopoli. Terjadi KKN terhadap siapa? Pasti para kepala desa akan memilih ketua-ketuanya itu siapa. Pasti ketuanya nanti akan dipilih dari orang-orang dia. Pasti itu. Tidak lagi berdasarkan sesuai dengan aturan, berdasarkan musyawarah, berdasarkan tokoh-tokoh masyarakat diundang. KKN lagi bilang kan? KKN lagi. Kan begitu. Siapa yang tak mau terima gaji 5 juta per bulan? Aku pun mau. Tetapi kalau memang berdasarkan, Jadi ya, gimana kalau memang menurut berdasarkan apa? Bang Rosi nih, gimana nih Bang? Aku tuh gimana ya bilangnya Bang Mukhtar ya? Bang Mukhtar udah tahu sendiri lah kan? Ya itu. Tetapi kalau memang itu dilalui prosedur yang benar, pemilihan ketua pengurusnya itu nanti melalui dengan prosedur yang benar, ya udah kita tidak keberatan. Berarti ada nanti pengawasan internal daripada masyarakat desa. Tetapi apabila ini dilaksanakan dengan cara tertutup, ya tiba-tiba kita tak tahu ini pengurus koperasi. Ya kita mau protes sama siapa? Nanti apabila kita naikkan, tunggu dulu lah Pak Mukhtar ya. Ini masih kita bina dulu lah. Ya itu aja alasan mereka nanti. Kita bina dulu lah kata dia. Gitu aja. Karena jawaban-jawaban seperti ini yang selalu saya dengar. Kenapa? Saya selalu berbuat, saya selalu melakukan hal-hal itu dan selalu kita laporkan. Alasan mereka itu kita bina dulu lah Pak Tamar. Nanti supaya apa? Salah satu contoh masalah di desa saya ini. Asal kita laporkan macam-macam, ya Pak. Nah, mudah-mudahan yang lewat-lewat nanti menjadi pembelajaran. Nanti ke depannya nanti supaya jangan lagi terjadi. Itu aja. Kenyataannya ke depannya juga tidak berubah. Nah ini begitu juga nanti merah putih ini. Kita lakukan satu temuan, kita lakukan ada penyelewengan. Oke Pak, nanti kita bina lah. Kita benahi dulu lah kalau ada kesalahan. Ya ini selalu jawaban-jawaban mereka kepada kita. Abis gimana Bang Mukhtar? Semua ini gini Bang Mukhtar, kembali ke SDM kita Bang Mukhtar. Kenapa negara kita ini sulit untuk maju Bang Mukhtar? SDM kita rendah kok Bang Mukhtar. Itu, SDM kita ini rendah gitu loh. Nggak suka mau berpikir cerdas, tapi SDM-nya rendah Bang Mukhtar. Yang sesuatu yang nggak penting, yang dianggap sampah itu yang kita suka Bang Mukhtar. Makanya untuk menuju Indonesia Maju memang berat gitu. Karena apa? SDM kita dulu kita perbaiki gitu. Dimulai dari diri kita. Orang kadang kita juga hidup kita aja kadang susah Bang Mukhtar untuk memang berat saya bilang karena SDM tadi itu Bang Mukhtar sangat berat SDM itu gitu. PR besar sih di bangsa ini SDM itu Bang Mukhtar. SDM-nya dulu diperbaiki. Nah, kalau macam Mbak Abel ini tukang protes, takkan dipakai Bang. Takkan dipakai. Tukang protes orang kereta dipakai. Tetapi kalau mau ikut jalan mereka, mau ikut jalan pemikiran mereka, dipakai pasti. Mau merapat, ya, mau ngemis-ngemis, pasti dipakai. Tapi kalau tukang protes macam kita ini takkan pernah dipakai orang. Bang Mukhtar, itu pernah saya alami gini Bang Mukhtar ya. Itu pernah bener banget Bang Mukhtar. Dulu Bang Mukhtar waktu anak saya SMP ya, perpisahan nih Bang Mukhtar. Saya itu kan salah satu panitia. Saya itu sesi apa tuh yang namanya seksi humas ya Bang Mukhtar ya, sesi humas gitu. Ini SMP yang saya alami nih gitu. Ketika mereka itu kan membicarakan tentang dana ya Bang Mukhtar. Dananya kan besar, perpisahan anak SMP waktu itu. Lumayan besar deh. Saya kan mikir dompet orang tua Bang Mukhtar ya. Kasian dong gitu. Waktu itu masa COVID ya. Satu anak dikenakan sekian juta gitu. Waduh mahal banget gitu, kasian. Jadi Bang Mukhtar tahu nggak? Itu saya protes sesama panitia. Saya ngomong ke ketuanya. Saya ngomong ke ketua ya, ketuanya masalah perpisahan gini. Karena tadi Bang Mukhtar bilang tukang protes gitu kan. Tahu bener Bang Mukhtar, akhirnya Bang Mukhtar, saya sesama panitia aja jadi apa? Nggak akur hubungan. Ada grup dalam grup Bang Mukhtar, ngeri nggak itu? Ya itu. Ketika saya, tahu Bang Mukhtar, ketika saya mementingkan kepentingan siapa? Murid dan orang tua murid. Ini terlalu mahal saya bilang. Kasihan orang tua murid. Apa Bang Mukhtar? Saya yaitu ada grup dalam grup. Mereka nggak suka dengan pendapat saya. Karena saya lebih mengutamakan orang tua. Dana yang besar jangan bebankan orang tua, gitu loh. Mereka nggak suka, bener kata Bang Mukhtar. Itu pernah saya alami langsung sendiri gitu. Emang nggak mudah. Saya ini Bella, barusan kemarin 1 bulan kalau tidak salah 2 minggu yang lewat, saya datang ke sekolah. Kebetulan kita ketua komite. Nah, sebelumnya itu, ya, saya tidak pernah juga marah-marah, tetapi kemarin itu saya marah kali. Kenapa?
Mereka melakukan satu musyawarah merapat untuk perpisahan, dibebankan kepada wali murid, studi tour sampai 480.000. Saya protes habis. Saya protes habis. Dasar apa kalian menentukan 480.000 ini? Gue bilang. Apakah komite kalian libatkan dalam musyawarah ini? Tidak ada. Lalu kenapa kalian bisa memutuskan? Sementara tugas komite adalah mengawasi perwakilan daripada wali murid. Lalu kenapa dibebankan kepada wali murid uang stempel, uang penulisan, uang belangko, ijazah? Apakah uang dana bos tak cukup, tidak bisa diambil dari biaya situ? Yang macam-macam kalian, gue bilang. Ini mohon maaf saya cerita di sini. Sebelumnya tiba-tiba saya disorongkan amplop 300.000. Saya tolak, demi Allah saya tolak. Saya bukan ini, gue bilang. Saya mau tahu dana bos itu apa. Saya memang susah, gue bilang. Tapi jangan saya disorongkan uang 300.000. Saya pulangkan. Saya mau menunggu realisasi dana bos itu untuk apa. Jangan kalian sorong-sorong sama saya. Saya butuh duit, tapi bukan cara-cara seperti ini. Kalau memang kita berdasarkan musyawarah, saya mau tahu. Bukan sekedar kasih amplop sama saya, enggak. Saya tolak. Itu. Ya mungkin sebagian karena sedikit. Sedikit pun saya tidak mau, banyak pun saya tidak mau. Karena saya beranggapan, uang-uang seperti juga pada akhirnya juga bakalan habis. Tetapi kita makannya tak jelas. Kita bawa pulang ke rumah, kita kasih makan anak istri kita. Tetapi kalau memang berdasarkan musyawarah, kalau memang kepala sekolah itu mau kasih, tak masalah. Tapi melalui dasar-dasar prosedur yang benar. Ya, cuman Saya orangnya gitu loh. masalah gini Bang Mukhtar, tahu nggak? Pandangan-pandangan seperti kita ini kan nggak semua orang suka. Satu. Kedua, itu dia. banyak orang di tengah masyarakat ini satu. Yang kedua, mau cari aman. Sebenarnya nggak setuju, tapi dia mau cari aman gitu loh. Itu yang sering terjadi Bang Mukhtar di tengah masyarakat gitu. Tidak berani semua orang itu mengemukakan seperti kita Bang Mukhtar. Ada orang cari aman, gitu. Ada orang dia itu penjilat. Banyak Bang Mukhtar gitu. Makanya saya bilang bagaimana? Ya itu kemarin gini Bang Mukhtar ya. Pada zaman era Pak Jokowi kan ingat nggak di periode pertama kan kabinetnya kan revolusi mental kan. Ternyata kan berhasil kan. Makanya koruptor tuh merajalela gitu. Sampai sekarang ini mental kita memang masih cacat semua. SDM kita masih sangat rendah. Dan itu terlihat Bang Mukhtar di Komal-Komal kan. Iya. Nah, itu sangat terlihat gitu loh. SDM kita sangat rendah gitu loh. Kualitas kita, cara kita berpikir tuh masih kelihatan gitu loh. Ya maksud saya tadi kan siapa yang tak mau duit, tapi harus dengan jalan-jalan, dengan cara-cara yang benar. Jangan tiba-tiba ini titipan dari kepala sekolah apa nih saya bilang. Pulangkan, saya tidak mau, gue bilang. Saya mau tahu realisasi dana bos tahun ini apa-apa aja gunanya. Itu yang perlu sama saya, bukan uang 300.000 ini, gue bilang. Tapi kalau memang sudah berdasarkan musyawarah ini semua, ya jangankan 300.000 ya kan, gratis pun kita mau, kan begitu. Tetapi dengan cara-cara yang benar. Tapi jangan secara diam-diam, pikirnya kita bisa disumbat-sumbat dengan uang segitu. Bukan gitu. Memang kita butuh duit. Siapa yang tidak mau duit? Tetapi dengan prosedur yang benar. Kan gitu. Pernah Ya, Bang memang Mukhtar, orang-orang dulu Bang Mukhtar 2020 kita Covid itu kan ada di sini kan ada bantuan ya. Ada bantuan kan? Kan 2 bantuan tuh dari Pemprov sama dari pusat. Jadi itu 600.000. Itu banyak tuh dulu Jakarta. Dapat beras 1 karung segala macem itu. Waktu masa Covid itu kan dia nggak lihat ekonomi ya, yang kaya yang miskin tetap haknya sama. Karena itu kan bantuan dari pemerintah kan. Karena ini kan memang bencana dunia kan, bukan hanya ini, bukan hanya nasional gitu, semua gitu. Jadi tahu nggak Bang Mukhtar, di tempat saya ini banyak yang nggak dapat, seharusnya dapat gitu. Saya datang itu Bang Mukhtar, saya ngomong ke RT-nya, saya bilang, kok begini Bu, saya bilang gitu. Oh masa sih Bu? Oh iya, saya bilang. Saya tunjukkan Bang Mukhtar, ini datanya. Nah Sosiap ngomong, pada saat kemarin dibilang semua dapat, tidak ada yang nggak dapat. Oh iya, oh Bang Mukhtar, langsung Bang Mukhtar itu RT membagi semuanya. Tadinya Bang Mukhtar, oh dia dan keluarganya aja. pilih-pilih kan. Iya, makanya saya bilang itu saya protes di sana Bang Mukhtar. Iya, dia bilang iya Bu. Bagi langsung rata. Makanya kita terlalu jauh mengkritisi sampai ke langit, depan samping kita aja juga kadang orangnya ini nggak jelas kan? Berani nggak kita menyuarakan itu, gitu loh. Jangan teriak-teriak kadang-kadang aja kan gitu.
Kadang-kadang yang layak menerima tak dapat, yang tidak layak menerima dapat. Ya itu kroni-kroni mereka semua. Dan itu yang selalu saya protes. Dibilang kita ini apa, provokator, ya kan? Kayak ini Bang Mukhtar ya, kayak ini saya sedih nih. Kayak teman saya Bang Mukhtar di sini. Seharusnya kan dia DTKS ya, dia dapat. Dia layak dapat Bang Mukhtar, dia dapat PKH seharusnya. Dari suaminya, dia soal penjual nasi gurih Bang Mukhtar di sini. Dia dari suaminya itu masih hidup, dia itu tidak dapat DTKS, itu dia nggak ada, PKH dia nggak dapat, sampai suaminya dibopong itu karena udah nggak bisa jalan kan, udah tua lah namanya, udah usia 80 ya, dibawa dibonceng itu ke kelurahan, katanya DTKS dicek, tapi nggak keluar, suaminya meninggal nggak keluar. Istrinya ini teman saya, dia dicek aja, DTKS ngecek aja, sampai sekarang Bang Mukhtar nggak dapat, orangnya udah meninggal. Sebentar bang, sebentar. Saya bang. menarik Di Indonesia Bang ini Brewok. budaya Tapi mungkin sedap nih kawan kalau kasih campur kecap sabak. nggak mau ngantri, nggak mau nunggu, nggak mau dipersulit. Kalau syaratnya sulit, ya udah dia cari celah lain biar gampang. Harap gampang orang Indonesia ini. Gitu loh. Maunya Iya. semua serba instan, Ya, tidak mau gagal. oke. Nah itu Saya yang nyambung bikin dikit. akhirnya apa? Meneruskan pendapat Pak Brewok ya, Iya, sebentar bang. Bang Brewok. Antara pemberi, antara user dengan customer itu simbiosis mutualisme jadinya. Gua nggak mau nunggu, nggak mau ngantri, nggak mau gagal karena persyaratan yang belibet. Akhirnya gue cari orang dalam. Yang di dalam juga karena gua gaji kecil, gue mau cari duit, gue bikin sulit dia punya regulasi biar gue dibutuhin, dicari-cari, gue bikin ribet. Akhirnya saling membutuhkan sebetulnya. Yang pegawai, yang butuh pelayanan pegawai juga otaknya sama. Makanya investor luar negeri yang baru niat mau mendirikan pabrik jadi pindah ke Vietnam ya. Gara-gara itu. Saya kasih tahu bang, Belanda VOC itu bangkrut di Indonesia. Bukan karena VOC yang korupsi, orang Indonesianya yang korup, akhirnya VOC bangkrut. Yang ngajarin Belanda korupsi itu orang Indonesia. Jadi memang watak Yang orang ngajarin Indonesia. Cina korupsi orang Indonesia juga dong. Iya, memang mana ada tuh mereka urusan dengan ASN. Yang maksa-maksa bikin ribet aturan supaya mereka bayar biar sogok, biar apa. Itu orang Indonesia. Jadi ndak usah salah